Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari perspektif interior dan eksterior dua titik lenyap. Apa sih perspektif interior eksterior dua titik lenyap itu? Nah, maka dari kita kembali flashback ke definisi dari perspektif. Jadi perspektif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kemampuan pandangan mata manusia. Biasanya, ketika melihat objek benda yang semakin jauh, mata manusia akan menangkap benda tersebut dan semakin kecil, sehingga gambar yang dihasilkan akan semakin realistis. Jadi semakin jauh mata memandang, maka objek tersebut akan semakin kecil. Nah, sedangkan perspektif dua titik lenyap adalah gambaran objek yang menggunakan dua titik hilang yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Dalam gambar reseptur perspektif dengan dua titik hilang dapat dipergunakan untuk menggambarkan ruang dalam interior ataupun ruang luar eksterior suatu bangunan. Jadi gambar perspektif dua titik hilang ini bisa kita pergunakan untuk menggambarkan suatu bentuk bangunan yang biasanya kita buat garis bantuan, jadi dari view mata manusia itu. Nah, jenis perspektif berdasarkan garis horizon. Jadi perspektif berdasarkan garis horizon adalah ada 3. Jadi perspektif mata cacing, yakni suasana atau gambar dilihat dari posisi bawah garis horizon, bawah sejajar atau dengan tanah. Perspektif mata manusia, suasana atau gambar yang dilihat dari posisi tengah garis horizon, tengah atau sejajar dengan mata manusia. Terus yang ketiga adalah perspektif mata burung, suasana atau gambar yang dilihat dari posisi atas garis horizon, atas atau sejajar dengan mata burung yang terbang di atas. Berikut adalah contohnya posisi garis horizon pada gambar perspektif dua titik lenyap. Jadi pada mata cacing, ini posisi garis horizon terletak pada posisi bawah, ini sejajar dengan tanah. Nah, view-nya dari tanah itu seperti ini. Jadi kita melihat, kenapa sih dikatakan mata cacing ya? Karena view-nya ini sejajar dengan garis tanah. Nah, view-nya jadi kayak lebih, kita melihat orang itu lebih besar. Nah, berikutnya adalah mata orang. Jadi posisi garis horizon adalah di tengah-tengah. Jadi garis horizon di tengah itu biasanya disebut dengan perspektif mata orang, mata manusia ya, kayak seperti ini. Jadi antara sejajar dengan kepala, area mata. Jadi antara atas sama bawah itu seimbang. Nah, selanjutnya adalah mata burung. Berarti posisi garis horizon adalah berada di atas orang. Ini garis horizon di atas biasanya disebut perspektif mata burung atau lari. Jadi yang melihat itu orang yang di atas, burung, seperti burung. Kenapa dikatakan mata burung? Karena yang melihat itu burung. Jadi yang melihat itu adalah orang-orang yang di atas bangunan ini. Tadi view-view hewan-hewan yang terbang itu. Nah, seperti ini view-nya. Oke, selanjutnya adalah teknik metode menggambar objek dengan bantuan dua titik hilang. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh sebuah objek yang digambar menggunakan dua titik hilang atau titik lenyap. Jadi pertama titik hilang itu dikasih 2. Nah, titik hilang 1 sama titik hilang 2 ini harus sejajar dengan garis horizon. Nah, di sini misalkan ini titik hilang 1 di sini, ini garis horizonnya di center sini, terus ini titik hilang yang kedua. Nah, ini objeknya. Jadi yang ini, yang rananya garis ke sini itu lurus ke sini, yang garis ke sini lurus ke sini. Untuk yang ini juga lurus ke sini, ini yang lurus ke sini. Untuk yang lurus ini sejajar. Ini tegak. Untuk yang ini bawah. Jadi yang ini yang mata manusia, ini mata cacing, yang ini mata burung. Seperti yang contoh tadi tuh. Nah, posisi garis horizon di tengah perspektif mata manusia ini adalah contoh garis horizon sejajar saat di pandangan mata manusia seperti ini. Jadi ini titik lenyapnya itu di sini. Nah, dari gambar ini itu lurus seperti ini lurus di sini, tinggal meluruskan aja. Terus yang ini lurus di sini, tinggal diluruskan, ini juga gitu.
Nah, garis horizonnya ini harus sejajar, jadi tidak ada istilahnya garis horizon itu ini sama ini itu beda. Oke, selanjutnya yakni pada contoh penggambaran harus ada ya terkait kayak latar belakang, ada latar depan sama background, foreground, itu harus ada untuk mempercantik suatu bangunan kalian, gambaran kalian juga. Jadi nggak cuma objek utama, tapi ya dikasih latar depan, foreground berfungsi sebagai bingkai, terus latar belakang background berfungsi sebagai elemen pengisi, seperti itu. Jadi dia pengisi dari gambar utamanya. Oke, selanjutnya adalah perspektif contoh perspektif dari interior seperti gambar di sini. Ini adalah contoh perspektif dari interior dari sebuah kantor. Mana sih posisi garis titik lenyapnya sama horizonnya? Oke, mari kita simak. Jadi seperti ini. Jadi posisi titik lenyap 1 berada di sini, sedangkan posisi garis titik lenyap 2 berada di sini. Nah, ini kan garis horizonnya ini, garis putus-putus ini, dia harus sejajar. Jadi semuanya harus lurus, garis lantai, garis tembok sama plafon itu harus lurus. Jadi semuanya itu harus sudah lurus dengan titik lenyap 1 ataupun 2 gitu. Ini juga ini dari ruang makan atau kayaknya sebuah restoran ini. Jadi dia ada garis horizonnya di sini. Oke, selanjutnya adalah perspektif dari titik lenyap eksterior. Nah, mana garis horizonnya dari rumah ini? Mari kita simak. Yakni posisi garis titik lenyapnya yang di sebelah sini itu jauh. Jadi karena terbatasnya bingkai, jadi posisinya itu di sana, jauh. Dia ngambilnya terlalu jauh, jadi hampir seperti sejajar. Nah, untuk yang posisi ini dia posisi titik lenyap keduanya di sini. Nah, sedangkan ini garis horizonnya. Nah, nanti usahakan kalau menggambar itu jangan terlalu jauh, kayak misalkan kayak gini. Karena apa? Karena kertas kita itu terbatas jangkauannya. Jadi usahakan titik lenyap 1 sama titik lenyap 2 itu jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti maka seperti ini malah ngukurnya kalian repot juga. Oke, selanjutnya yakni komponen perspektif 2 titik lenyap eksterior. Nah, komponennya apa aja sih di perspektif dari titik lenyap eksterior? Jadi pertama adalah bidang gambar atau picture plan atau singkatannya BG. Ini BG seperti di sini. Jadi objeknya itu berupa denah atau bangunan itu digambar seperti ini. Kemudian habis itu ditarik bidang gambar untuk sebagai batasnya. Gitu. Kedua adalah sudut pandang atau batas penglihatan station point atau SP, sudut pandang. Jadi setelah kita menggambar objek sama bidang gambar, kita melihat menentukan titik sudut pandangnya. Sudut pandang itu posisi mata kita melihat. Jadi mata kita melihat objek dari mana. Nah, misalkan ini sudut pandangnya di sini, dari dia melihat objek ini dari sini menuju ke sana. Sedangkan yang ketiga adalah titik lenyap vanishing point. Nah, titik lenyap vanishing point ini posisi di sini. Jadi titik lenyapnya ini gimana sih cara menentukan titik lenyap itu? Ya, titik lenyap itu ditentukan dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang ini ditarik lurus menuju ke bidang gambar, kemudian ditarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah horizon mata cacing Indonesia Pro. Nah, ini adalah garis horizonnya. Nah, harus hitungkan juga garis horizonnya itu di mana. Jadi garis horizon seperti yang saya katakan tadi, dia harus lurus sama titik lenyap guna untuk mempermudah gambaran. Nah, seperti ini dari sini, ini tampak sampingnya, ini titik lenyapnya, garis horizonnya, dan ini memproyeksikan dari gambar
tampak atas, tampak samping, kemudian dijadikan perspektif. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggambar perspektif dua titik lenyap interior. Oke, pertama yakni buatlah bidang gambar BG dan Dena. Jadi kita harus menentukan bidang gambar dulu dari suatu interior. Habis itu kita membuat bidang gambar tadi sama Dena. Selanjutnya buatlah garis bantu proyeksi dan potongan samping. Nah, itu selanjutnya kita buat garis bantu di sini untuk bidang yang bawah, kemudian kita membuat potongan samping karena ini interior kan, ini kita buat potongan samping. Nah, Dena sama potongan samping ini skalanya harus sama, jangan sampai beda. Misalkan kalau ini skala 1:100, ya ini harus skala 1:100. Kalau ini 1:100, ini skala 1:50, bentrok nanti, malah bingung kalian, nggak sinkron nanti gambarnya seperti itu. Nah, ini sudutnya harus 45 derajat ya, sudut kemiringannya. Oke, selanjutnya adalah langkah ketiga, buatlah titik pandang pada Dena. Nah, kita harus menentukan titik pandang setelah dibuat Dena potongan samping. Kita harus membuat titik pandang untuk melihat arah kita melihat pada Dena ini. Selanjutnya adalah buat titik lenyap TL1 dan titik lenyap TL2 pada Dena. Jadi setelah kita membuat titik pandang, kita harus menentukan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 dari objek bidang gambarnya. Jadi kita harus meluruskan dari sini ke sini, meluruskan dari bidang gambarnya. Setelah ditentukan, sebenarnya sudah. Selanjutnya adalah langkah kelima, buatlah proyeksi titik pandang pada Dena. Nah, setelah kita menentukan titik proyeksi, titik pandang, kita harus meluruskan atau memproyeksikan titik pandang dari ranah sudut-sudut ruangan. Nah, seperti ini. Jadi diluruskan, diproyeksikan dari arah mata melihat ke sudut-sudut ruangan. Setelah itu langkah ke-6, buatlah proyeksi titik pandang pada Dena sudut terluar ke garis horizontal. Jadi kedua adalah memproyeksikan dari garis horizontal ini, yang titik terluar, jadi garis batas terluar. Itu diproyeksikan ke bidang gambar sini. Selanjutnya langkah ke-7 adalah buat proyeksi dan gambar perspektif sudut ruangan dari titik pertemuan Dena TP TL1 dan TL2 serta potongan ruangan pada bidang gambar perspektif. Jadi dari semua proyeksi ini, dari proyeksi 1 TL1 sudut pandang 1 itu harus diproyeksikan, jadi digambar lagi. Setelah diproyeksikan, kita harus menarik-narik dijadikan perspektif, jadi digambar. Kan tadi ini kan sudah memproyeksikan, kemudian kita gambar, kita lurus-luruskan dari Dena ke tampak, terus akhirnya sudah jadi proyeksi perspektifnya. Setelah itu masuk ke langkah 8. Jadi ruangannya sudah jadi di langkah 7. Sekarang masuk ke ranah perabot atau furniture. Jadi membuat sama seperti step ke-7. Jadi kita fokus ke ranah furniturnya, kita tarik sudut pandangnya, kita proyeksikan, habis itu kita gambar dari sini. Nah, untuk potongan samping ini menentukan dari elevasi objek, ketinggian objek. Nah, misalkan ini ketinggiannya di sini, ini ketinggiannya di sini. Sedangkan posisi Dena untuk menentukan letaknya. Itu. Oke, selanjutnya masuk ke step 9. Nah, step 9 kita sudah jadi. Jadi gambarnya adalah setelah sudah jadi, kita hapus dari garis bantu proyeksi dan kita menambahkan detail seperti notasi material atau detail lainnya agar semakin bagus. Jadi pada interior ini harus dikasih detail-detail supaya gambarnya itu makin bagus, jadi nggak kosongan. Misalkan kalau ada material, notasi material ya dikasih material kayu, material kaca,
karpet ya dikasih gitu, jadi nggak dibiarkan kosong seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Ini adalah contohnya, ini seperti ini. Jadi ini sudah ada tarik-tariknya, sudut pandang, bidang gambar, titik lenyap 1, garis horizon, dan kemudian sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah cara menggambar perspektif 2 titik lenyap eksterior. Cara pertama adalah pada eksterior menggambarkan perspektif selalu diawali dengan menentukan posisi bidang gambar terhadap bendanya yang dilihat dari tampak atas atau denah. Nah, untuk kali ini benda dimiringkan terhadap bidang gambar. Nah, langkah pertama adalah buat bidang gambar atau tampak atas bangunan ya, sama seperti sebelumnya. Nah, kita menentukan tampak atas dari suatu bidang gambar karena ini eksterior ya, jadi bukan denah tapi tampak atas. Untuk selanjutnya, step kedua adalah buat garis bantu proyeksi dan tampak samping. Jadi setelah selesai kita membuat garis proyeksi untuk tampak sampingnya untuk menentukan dari elevasi ketinggiannya. Langkah ketiga yakni buat titik pandang di luar bangunan tampak atas. Nah, habis itu kita membuat menentukan titik pandang untuk melihat dari objek tampak atas ini. Jadi melihat objek dari depan ya. Jadi ini ke sini. Nah, setelah selesai kita lanjut ke langkah keempat, yakni membuat titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 dari proyeksi titik pandang pada bangunan. Jadi kita meluruskan dari menentukan untuk titik lenyapnya ini. Dari ini ditabrakkan ke bidang gambar. Setelah selesai, langkah kelima adalah buat proyeksi titik pandang TP pada bangunan tampak atas. Ini buat memproyeksikan, kita menentukan titik pandang dari sudut-sudut dari tampak atas ini, jadi ditarik untuk ditabrakkan ke bidang gambar ini. Setelah selesai, masuk ke langkah selanjutnya, yakni buat proyeksi titik pandang pada bangunan tampak atas sudut terluar di garis horizon. Ini kita membuat sudut terluar ini diluruskan, ditarik ke bidang gambar denah, habis itu diproyeksikan ke bidang gambar perspektif nanti. Langkah ke-7 yakni buat proyeksi dan gambar perspektif sudut bangunan dari titik pertemuan denah serta tampak samping pada bidang gambar perspektif. Nah, itu kita menentukan di sini. Setelah kita proyeksikan sebelumnya, kita sudah mulai menggambar, memproyeksikan dari tampak atas, terus tampak samping, habis itu diproyeksikan ke ranah perspektif, tinggal menarik-narik aja. Kemudian masuk ke ranah langkah 9. Dari semua itu kemudian kita baru buat gambar perspektifnya, tinggal meluruskan dari penarikan tadi. Akhirnya sudah muncul gambar perspektif objek dari tampak atas dan tampak samping, sudah ketemu. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, setelah selesai ya gitu, sama seperti sebelumnya, garis bantunya dihapus. Habis itu tambahkan detail seperti notasi material, data lainnya agar semakin bagus. Nah, seperti tadi, entah itu notasi kaca, kayu, karpet, atau ada kursi di situ, atau ada kerikil-kerikil rumput, karena ini kan eksterior. Nah, ini contohnya. Ini juga. Nah, kemudian tugasnya adalah kalian pertama adalah gambarlah satu bangunan eksterior 2 titik lenyap dari bangunan rumah tinggal kalian. Jadi kalian harus mencari objek, entah itu rumah kalian atau rumah tangga kalian atau rumah, pokoknya yang sekiranya bangunannya bagus untuk dijadikan sebuah objek menurut kalian masing-masing. Cuma ya jangan terlalu jauh-jauh, nanti ya resiko kan kita dalam masa pandemi tidak boleh terlalu jauh-jauh untuk bermain. Yang kedua adalah lengkapi bangunan tersebut dengan detail material dan perabot di depan bangunan rumah tinggal kalian atau objek kalian nanti. Jadi harus dikasih lah material berupa kaca, kayu atau apa sesuai dengan objek yang ada di sana. Nah, kalau kalian bingung bisa kalian foto nanti, habis itu kalian ukur ya nanti
oh ternyata seperti ini tampilannya. Nah seperti itu, kemudian tinggal gambar aja. Langkah ketiga adalah media gambarnya berupa kertas A3 garis tepi 1 cm. Jangan lupa crop nama gambar juga harus ada. Nomor 4 yakni skalanya harus 1:50 atau 1:100 atau menyesuaikan kertas A3 nya. Jadi jangan terlalu gede-gede, jangan terlalu kecil-kecil, ini harus menyesuaikan sama ukuran kertas A3 nya ya. Nomor 5 adalah alat gambarnya, yakni berupa pensil, penghapus, penggaris, atau jangka. Jadi jangan lupa ini adalah senjata kalian untuk menggambar tugas kalian. Nomor 6 adalah wajib asistensi sampai ACC ke asisten dosen atau pengampu yang telah ditentukan. Jadi diingat juga, asistensi itu wajib, apalagi ACC. Jadi kalau nggak asistensi ya kalian gimana bisa tahu salahnya terkait kalian, sejauh mana pengetahuan kalian terkait tugasnya. Nah, untuk ketujuh yakni waktu pengerjaannya selama 1 minggu, dikumpulkan tanggal 14 Desember 2020. Jadi seminggu lagi harus dikumpulkan ya. Untuk nomor 8, tugas ini akan dikonfirmasi oleh dosen pengampu masing-masing di kelasnya. Jadi harus mereka dosennya itu sudah mengkonfirmasi tugas kalian, bahwa tugas ini telah di ACC oleh asisten dosen atau asisten dosen yang sudah ditugaskan. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jaga kesehatan juga. Ingat, tetap turuti protokol kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.